Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Masih di Kebanyakan Nanya, sebuah segmen di Kebanyakan Teori yang isinya tanya jawab. Kita melanjutkan dari episode minggu lalu. Iya kan, bajunya masih sama minggu lalu ya kan? Karena banyak banget pertanyaannya tuh ada 30-an, Sa. Iya. Oke, pertanyaan pertama dari Tamedev 1L. Tem Devil lah nih bacanya. Oh, Tem Devil. Oh, ini second account nih pasti. Emang kayaknya yang nanya di sini harusnya second account ya? Soalnya kalau namanya Iya mungkin. namanya disebut pertanyaannya terlalu sensitif ya kan? Oke, Tem Devil. Nyari pasangan itu yang penting parasnya, obrolannya atau hartanya atau apa? Apa? Gua Iya. obrolan kalau gue. Obrolan ya. Gue suka banget cowok yang nyambung Nyambung obrolannya. ya. Soalnya Gua awalnya mikirnya gitu. Coba lanjut gitu. kalau gue Obrolan. dari awal ngobrol, gue tuh karena gue anaknya juga ngobrol ya. Iya. Kan gue bawel banget, berisik banget. Jadi satu hal yang ini, tapi ini ada shifting ntar. Jadi gue tuh suka banget sama orang yang juga bisa ngimbangin obrolan gue. Ngembangin. Jadi kayak gue ngobrol apa, oh iya disaut, gue ngobrol apa disaut. Oh. Sampai pada satu titik di mana Ini nggak sih maksudnya ngembangin kan? ngembangin dan ngimbangin. Oh, maksudnya kayak misalnya kayak lu tahu cerita berita ini gak sih? Oh iya, gue tahu. Jadi kita punya Perspektif. source berita yang sama. Kita tetap pengennya source berita yang sama justru. Iya, karena ngobrolnya jadi seru kan, jadi tektok gitu. Jadi saling tahu referensi masing-masing. Iya, jadi kalau misalnya gue ngomongin topik A, kayak tapi pandangan lu gimana? Nggak mesti punya pandangan yang sama menurut gue. Waktu zaman pacaran. Tapi setelah kemarin kesini ketika gue nyari calon suami, ternyata gue butuh yang agak tenang lagi. Gue tahu lagi suaminya. Anjir lucu banget ya. Agak agak terlalu bacot. Iya. Karena ternyata gue sama yang sama-sama bacot, pusing kepala gue ternyata kayak gini ya ternyata rasanya dibacotin gitu. Lucu banget lagi. Jadi kalau yang tahu TTA, laki gue tuh pendiam dan introvert banget, bahkan lebih introvert dari kakak gue gitu. Bahkan even dia sama keluarga pun emang introvert juga, pendiam, gak pernah yang aneh-aneh gitu. Jadi itu yang membuat seimbang. Jadi gue yang ngomong, dianya kayak pendengar. Dan dia juga orangnya bukan yang, kalau gue kan karena gue maksudnya karena gue banyak ngomong, jadi otomatis kadang tuh bukan emosi tapi apa yang kita ceritakan tuh kayak mengebu-gebu gitu kan. Terus dia tuh tipe yang kayak gitu, oh iya. Terus dia mikir dulu. Terus gue suka nanya, kenapa kok diam? Aku lagi mikir aku lagi nyari apa namanya jawabannya gitu. Iya, jadi gue kayak ngomongnya lebih hati-hati nggak kayak kita. Jadi dia kayak, terus gue kayak gitu ya, ternyata orang juga ada yang harus mikir dulu. Kalau kita ngomong dulu baru mikir, kalau dia tuh mikir dulu baru ngomong. Nggak, gitu. kita ngeluarin suara dulu baru mikir. Iya. Kenapa Masih belum. Bentar lagi gitu. Iklan tadi. Iklan. Gitu. Kalau gue ternyata setelah gue mencari suami, shiftingnya tuh ke situ. Jadi ternyata bukan masalah obrolan yang dia bisa aduan sama gue. Ternyata yang gue cari adalah orang yang bisa mengerti perspektif gue. Gue tuh sering banget perspektifnya beda sama laki gue. Tapi setelah gue pahami, gue jadi malah kayak main puzzle sama dia. Oh, kamu punya perspektif kayak ini karena kamu baca dari sisi ini dan ini. Terus kita lihat dari background keluarga kita gini. Makanya kita punya perspektif itu. Gitu kayak di episode sebelumnya kan, ya kayak lo bilang, lo tuh nggak masalah naik transportasi umum, nggak usah beli rumah, lo ngontrak aja. Laki gue punya pemikiran sama kayak kakak gue. Tapi menurut gue sebagai perempuan gitu, gue merasa gue akan lebih nyaman punya rumah. Udah gitu doang. Itu kan datang dari perspektif yang pasti ada sendiri gitu. Ya hal kayak gitulah. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh kayaknya untuk bagian paras tuh sesuatu yang nggak bisa dinego buat gue. Oh iya? Nah, cuman standar paras gue itu nggak setinggi itu. Oh iya sih, oke. Jadi maksud gue tahu nih mana yang kayak misalnya good lookingnya banget gitu. Tapi gue juga nggak terlalu yang gimana ngejernya untuk yang good looking banget gitu. Tapi kalau misalnya parasnya juga jauh di bawah standar gue kayaknya nggak bisa consider. Iya. Gitu Selalu aja. bangun tiap hari ngeliat dia ya? Iya pokoknya kalau gue kayak gitu, gue jujur-jujuran aja. Jadi misalnya gini, gue kan selalu bilang kalau istri gue tuh bukan tipe gue ya. Istri gue nggak terlalu cantik sebenarnya. Cantik sih. Tapi cantik kata orang kan, emang iya. Tapi maksud gue kan gue kan referensinya beda dong. Iya. Tapi gue nggak masalah. Kenapa? Ya karena tadi gue itu sesuatu yang nggak bisa dinego. Tapi kalau udah ngelewatin threshold tertentu, gue nggak terlalu mikirin itu lagi. Muka tuh bisa dikuantifikasi.
kayak lu bisa kasih nilai wajah orang 10 sampai 1 tuh bisa-bisa aja. Tapi sangat-sangat subjektif. Betul. Karena kan yang namanya cantik relatif ya kan. Betul. Yang mutlak itu jelek. Dan gua ngeliat itu di banyak cowok juga sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Nggak, maksud gua mereka tuh punya standar paras tertentu, tapi biasanya juga nggak setinggi itu juga kok biasanya. Maksudnya? Tapi ada kadang cowok-cowok yang kayak mereka tuh kayak nggak tahu mereka nggak, tapi berjejak di mana gitu loh, kayak buset standar lu Miranda Kerr misalnya, tapi muka lu kayak umpa-lumpa gitu. Maksud gue apa yang ada di pikiran lo apa gitu sampai lu bisa punya standar setinggi itu tuh? Karena banyak yang bisa melakukan juga kan, kayak maksudnya mereka biasanya menikahi seseorang yang out of their league gitu. Iya. Biasanya pelawak gitu kan. Yang lucu mampus gitu ya. Iya kan? Bisa, ya, emang bisa. Iya. Tapi kalau ngomongin paras, gue juga sebenarnya juga punya, maksudnya gue punya standar tertentu juga. Cuman ya itu balik lagi itu nggak selalu gue, misalnya kayak gue nggak selalu sevokal itu untuk ngomong kayak pacar gue atau suami gue harus ganteng gitu. Enggak. Gini aja loh, kayak gue tahu gue punya standar cowok yang mukanya A. Ya gue cari celah lah untuk menuju mencari cowok yang bentukannya kayak si A ini gitu loh, kayak gitu. Jadi gue nggak kayak cowok gue harus A B C D, enggak. Gue nggak melakukan itu, tapi gue kayak ya udah kita cari. Ya lu bisa lihat dari mantan-mantannya orang tersebut lah, itu standar mukanya gimana. Gue lagi mantan gue nggak sesuai dengan mukanya Iya, nggak, artinya ketika mantan lu standarnya beraneka ragam. Oh iya. Berarti lu emang nggak terlalu mikirin paras dong, ataupun kalau mikirin standarnya nggak terlalu tinggi. Iya betul. Gitu, iya. Oh iya betul. Iya dong. Sebenarnya cara paling gampangnya itu sih. Iya. Ya, terus habis itu kalau soal obrolan, nah sebenarnya gue juga kayak lu. Tadi itu gue pikirnya pengen yang pokoknya obrolan nyambung banget gitu kan. Nah cuma akhirnya gue mengorbankan itu untuk nikahin istri gue. Kita tuh bener-bener ngobrol nggak nyambung banget tuh. Cuman kenapa gue nggak masalah ya, karena emang orientasi gue nikah tuh yang penting paling nggak dari keluarga tuh nggak rese dulu. Bener-bener gue, wah itu emang aneh. Dan gak semua orang bisa relate gitu kan, gak banyak orang yang bisa relate, tapi gue beneran melakukan itu gitu karena gue ngerasa istri gue tuh masih di rentang yang bisa gue naikin untuk obrolan ya. Iya. Obrolan tuh bisa dinaikin karena anjir, lu lihat deh, konten kreator, artis-artis yang kosong banyak yang sekarang berisi bro. Iya, tapi berubah karena mereka naik level ekonominya, terus mereka lebih punya banyak waktu luang, terus akhirnya mereka ketemu ya di perjalanan karir juga lah ketemu lebih banyak orang yang berisi, terus mereka juga jadi penasaran, belajar bisa dan gue percaya itu kenapa, karena istri gue juga paling nggak secara di sosialnya tuh masih setara sama gue, lulus S1 Unpad gitu loh, keluarganya juga bahkan mungkin hitungannya lebih kaya daripada keluarga kita gitu. Nah jadi gue ngerasa kalau masalah obrolan tuh itu bisa dinaikin pelan-pelan dan terbukti kok. Gue ngobrol sama istri gue sekarang juga banyak dan seru juga gitu. Obrolan gue dan laki gue tuh nggak match. Sama kayak lu nggak match. Jadi ketika kita pacaran tuh lebih banyak gue yang bubbling around, terus dia kayak gitu, ya aku baru tahu. Tapi at the end of the day dia jadi punya kesadaran kayak segampang ini kasusnya sekarang lagi naik, kasus incel. Lu tahu kan, Ika Natasha dan teman-temannya. Ini by the way ini kita ngerekamnya emang lepas lagi ke Situli Panas ya. Laki gue tuh sebenarnya nggak ngerti incel tuh apa, tapi ketika gue menjelaskan secara, karena dia kayak apa sih incel tuh apa sih, padahal kita habis nonton Adolescence gitu, dia masih nggak ngerti konsep incel tuh apa gitu. Sampai akhirnya gue menjelaskan kayak jadi tuh incel tuh adalah orang-orang yang A B C, gue menjelaskan. Oh lo dong orang kayak gitu. Sebenarnya dia menangkap, dia tahu di situ tuh di dunia ini tuh sebenarnya ada komunitas yang seperti itu, ada orang-orang yang kayak gitu, tapi dia tuh nggak tahu namanya gitu. Jadi sebenarnya kadang tuh ya kayak laki gue atau kayak gue ingat kemarin itu kan siapa, kasus ini kan emang lagi rame ya di Twitter. Gue tuh ngejelasin ke Eki guys, pusing dia katanya. Jadi maksud gue emang ternyata fenomena incel ini enggak, maksud gue kayak ini kan kaitannya sama diskursusnya tuh gender. Feminisme, misogini, hak-hak perempuan, terus perempuan yang melawan, laki-laki yang reaksioner gitu kan. Jadi emang ini tuh ternyata bukan sesuatu yang bisa langsung lu jump in kalau lu nggak baca dari lama sebenarnya. Kalau lu nggak pernah ngikutin hal ini sebelumnya. Iya, dan maksud gua jangan kan dia sama suami gue gitu. Suaminya gitu. Gua sama Eki yang mana kita tuh hitungannya kan ya hitungannya setara lah, kita sama-sama lulusan ITB terus sama-sama berkarir di komedi gitu kan. Kayak
ngobrol biasanya nyambung gitu. Terus pas gue ngobrolin itu dia pusing anjing. Kayak emang dia belum sejauh itu ngedalamin si isunya gitu loh maksudnya. Jadi emang ya tadi itu ketika obrolan referensi yang sama. Ketika lu nikah ya bener lu harus punya pasangan yang ngobrol tapi kayak naikin obrolan segala macam itu bisa ditarik, bisa dikatrol. Pelan-pelan bisa orang tuh bisa diajak naik pelan-pelan kok kalau untuk isi kepala tuh bisa banget. Dulu tau gak hal terkocak adalah, jadi dulu gue kan pacaran sama laki gue lama 3 tahun. Dia tuh selalu bertanya sama gue kayak, kenapa sih kamu pagi-pagi tuh, kalau pagi-pagi gue tuh suka ngajak ngobrol dia via chat gitu, gue suka ngajak ngobrol dia hal yang menurut dia kayak lu tuh berat banget pagi-pagi ngomongin apa, karena gue pagi-pagi tuh buka HP, buka scrolling, maksudnya gue baca isu-isu ini terus gitu. lu ajak diskusi dia. Iya, terus dia kayak baru bangun tuh kayak apa sih, kenapa sih pagi-pagi gini kamu udah kayak gitu. Ketika dia nikah sama gue, ada satu momen di mana Abi tuh bapak gue tiba-tiba ngetok kamar, terus nanya sesuatu hal yang penting dan harus mikir banget, dan gue tuh baru bangun dan gue bisa jawab kayak iya gini nanti coba deh gini. Pas bokap gue keluar, laki gue kayak pantesan kamu pagi-pagi suka ngajak diskusi, ternyata di keluarga aku kayak gitu. Jadi gitu. Emang bapak kita suka tiba-tiba ada. Bokap gue Jangan lu ngobrol-ngobrol aja. Ini kayak emang gak dibatasi tuh, ngobrol ringan, ngobrol berat tuh gak dibatasi. Gak ada. Dia bisa bertanya kapan aja. Iya. Dia bisa bertanya itu out of nowhere, emang dia gak tahu waktu bapak gue tuh. Jadi tidak ada time sensitive untuk dia. Nah itu yang membuat akhirnya laki gue mengerti kenapa gue tuh membahas isu-isu berat tuh tidak berat untuk gue. Menurut gue itu adalah obrolan normal, karena ya di keluarga gue, kayak misalnya bokap gue, isu-isu kayak gitu tuh sering dibawa ke meja makan istilahnya. Biasa banget diobrolin. Biasa banget gitu. Kalau istri gue sebenarnya bokapnya tuh obrolannya berat-berat juga sih, ya kan. Jadi ketika dia ngeliat gua, dia tuh ngeliatnya, oh ini kayak bapak gua gitu. Walaupun dia juga nggak ngerti ngomongan bapaknya. Iya. Tapi dia tahan. Tapi dia tahan gitu maksudnya. Nah, karena dia been living with it. Betul. Nah, karena gua tahu bapaknya juga, makanya gua percaya bahwa yang namanya obrolan tuh bisa dinaikin. Lucu sekali. Wow. Kamu yang gambar? Keren. Oke. Cukup lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Diskus ini seru sih emang. Gimana tadi? Tadi nggak ada. Tips ngatur keuangan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andri Sastro. Tips ngatur keuangan abis punya anak pertama dong. Ini gue banget nih. Nah, ini nih, baru banget punya anak pertama dia. Gua gimana ya cara ngatur? Kalau gua, jadi tuh gue ketika gue tahu gue hamil, kan gue hamil nih, gue langsung mencicil semua peralatan bayi yang sifatnya netral. Contoh, bak mandi apa segala macam itu gue tahu masih ke depan, karena apa? Gue nggak mau terlalu mempengaruhi cash flow gue ketika nanti gue punya anak. Walaupun orang selalu bilang kayak punya anak ada aja rezekinya. Iya, tapi gue lebih merasa safe ketika gue bisa mencicil barang-barang gitu. Jadi kayak baju tidur kan nggak mesti ada yang gak mesti harus berwarna gender tertentu kan, kayak baju-baju segala macam hal yang bisa gue cicil genderless, itu gue cicil di awal. Ketika nanti udah nyampe sana kayak lemari kayak gitu-gitu, ketika gue udah mau mendekati, gue udah tahu nih anak gue cewek, alhamdulillah anak gue cewek, gue jadi bisa lebih beli barang-barang tuh ya udah kayak Pampers tuh gue udah nyiapin 4 merek Pampers dulu, karena gue nggak tahu anak gue bakal cocok sama mana. Gue nyiapin yang kecil-kecil dulu, jadi ketika dia lahir gue udah cobain satu-satu, oh yang ini yang paling cocok, baru gue beli yang banyak kayak gitu. Karena balik lagi ya, lu tuh pas punya anak pasti gue yakin banget ketika lu punya anak, lu akan mengorbankan semuanya untuk anak lo. Maksudnya dalam hal lu akan beli, gak punya pompa ASI, beli, gak punya ini, beli, punya ini. Itu akan mengacaukan cash flow lo. Gue sebagai orang yang hati-hati, gue nggak mau itu terjadi di keuangan gue, karena itu akan mengacaukan semua yang sudah terjadi gitu. Jadi gue mencoba untuk mencicil yang kira-kira ada. Kayak misalnya kakak-kakak gue udah pernah punya anak, gue nanya ke kakak-kakak gue, ada barang yang masih bisa dipakai nggak di kalian dan anak kalian, karena mereka punya anak terakhir dia aja udah umur 3 tahun gitu. Maksudnya kalau ada sini kasih ke gue kurasi lagi yang bisa gue pakai, gue ambil. Kalau enggak ya udah nanti gue tinggal beli kayak gitu. Gue sih kayak gitu, kayak gendongan kayak gitu tuh gue biasanya dapat. Gue nggak beli gendongan sama sekali, gue dapat dari kakak-kakak gue. Terus salah satu hal untuk ini yang ngatur keuangan, salah satunya kalau buat vaksin gitu-gitu sih alhamdulillah gue dapat dari kantor ya, jadi nggak terlalu berat. Gue berat tuh vaksin. Oh iya ya, nah ini berarti lo harus belajar sama dia. Kalau vaksin karena gue dapat dari kantor, gue alhamdulillah nggak pernah merasa kesusahan untuk, karena kan vaksin anak tuh sampai setahun tuh setiap bulan ya, hampir setiap bulan, bahkan sebulan bisa 2 kali gitu. Itu lumayan nguras duit tuh.
Ya kalau gua tuh memang pertama ya gua kasih disclaimer dulu nih guys ya. Gua tuh bukan perancang yang baik gitu ya. Walaupun nama desainer itu nama doang. Nama doang. Iya. Gua nggak terlalu jago gua merancang gitu ya. Tapi gua bisa gua punya kemampuan untuk mengetahui mana yang penting mana yang enggak. Skala prioritas tuh gua ngerti lah gitu ya. Untuk anak yang paling prioritas itu pertama sebenarnya lu mesti consider kestabilan emosi dari ibunya. Oh iya betul. Karena ya kebetulan gue juga emang tahu bahwa memang untuk ASI itu paling utama buat anak. Kalau misalnya lo bayi ya, dulu tuh anak gue gue ngomong berantakan. Untuk bayi yang paling utama itu kualitas ASI dulu. Karena selama dia setahun pertama bahkan 6 bulan ya, 6 bulan pertama itu dia cuma bisa eksklusif ASI doang. Kalau misalnya dia nggak bisa itu karena satu dan lain hal, berarti dia harus pakai susu formula. Yang mana itu tetap nggak bisa menggantikan ASI gitu. Kecuali benar-benar terdesak banget lah gitu ya untuk pakai susu formula. Enggak gitu. Yang paling utama tetap ASI. Nah ASI itu berasalnya dari ibunya. Berarti lu harus menjaga gizi ibunya gitu. Betul. Itu juga kemarin baru teman gue nanya. Terus gue bilang itu. Iya. ASI. Jadi lu ketika punya anak pertama ini ya tetap prioritas pemenuhan gizi ibu itu yang nggak kalah penting juga dari pemenuhan gizi anak gitu. Nah untungnya kalau gua tuh orang yang hobinya murah. Apa emang? Main game doang. Oh. Kan? Main Dota gratis ya kan, cuman untuk laptop internet gitu. Nonton gua masih bajak. Tidak boleh ditiru. Nonton anime ya kan. Oh, iya, kan zaman-zaman kuliah bro, iya, gimana emang kayak itu zaman-zaman itu ya udah nonton. Kalau sekarang ada Netflix kan. Nggak mahal lah gitu hobi gua. Gua tuh bukan orang yang nabung untuk konser, nabung untuk rakit PC, nabung untuk upgrade mobil misalnya otomotif jalan-jalan gitu tuh gua enggak. Jadi semua kebutuhan gue yang penting yang utamanya aja gitu ya terkait makan gitu ya, kebutuhan yang penting-penting, yang primer sekunder lah gitu ya, primer sekunder ya pokoknya yang penting-penting udah. Nah sisanya tuh gue curahkan untuk anak semua memang. Nah jeleknya gue adalah gue jadinya nggak punya tabungan karena semua tabungan gue gue nggak punya tabungan karena kebutuhan gue relatif kecil. Jadi tapi cukup-cukup aja. Duit sisanya benar-benar gue pakai buat ya kebutuhan anak tuh, misalnya untuk tadi ASI, terus vaksin. Terus kalau misalnya emang sakit, dulu tuh anak gue tuh punya masalah alergi yang cukup berat, jadi dia kalau misalnya susu gitu ya, terus alerginya tuh susu seafood, kacang macam-macam banget. Dairy kacang ya. Dan itu berdampak ke kulitnya benar-benar penyakit ya, jadi ke kulitnya berbahaya lah gitu ya. Jadi ya gue harus menangani itu selama dia masih umur setahunan itu tuh, baru kemudian setelah itu bisa lebih enak gitu ya. Sebelum itu benar-benar istri gue makan apa aja, anak gue langsung merah-merah. Sekarang tapi parah banget dia dulu. Tapi abang parah. Dulu anak gua yang pertama parah banget ya. Sensitivitas kulitnya parah banget. Jadi gua lumayan bolak-balik ke dokter, beli perawatan kulit itu yang cukup mahal. Beli makan juga nggak bisa ngasal karena benar-benar harus yang spesifik banget, sehingga ya pokoknya biaya lumayan bengkak di situ lah. Ya intinya gua nggak punya duit. Emang jadinya duit gua tuh nggak banyak tapi juga nggak sedikit. Dampaknya gue nggak bisa punya tabungan sama sekali karena semua duitnya tuh gue simpan untuk kebutuhan anak tuh. Jadi kayak tabungan gue tuh nggak ada, tabungan gue tuh untuk pendidikan anak doang. Jadi gue nggak punya aset yang bisa tumbuh sekarang. Tapi ya mungkin sekarang gue baru mulai bisa nabung untuk aset-aset itu ya. Tapi selama 8 tahun nikah di awal tuh gue nggak punya itu. Dia surviving mode. Iya. Ngerasanya selalu nggak punya duit, walaupun ada tabungan. Ada. Puluhan juta ada, tapi itu semua tuh gue simpen buat biaya sekolah anak gitu. Jadi mental gue tuh bener-bener selama nikah tuh gak punya duit. Jadi gue gak punya ya sebenarnya gue makan enak masih nggak, maksudnya lu tuh nggak punya duit buat kayak jalan-jalan. Bahkan ke Bandung aja tuh hitungannya kan 1 juta ya. Kalau misalnya lu bolak-balik terus berapa hari, 2 hari aja gitu kan di Bandung tuh hitungannya bisa habisnya 1 juta. Itu aja gue batasin banget gitu.
untuk segera ke Bandung gitu Tuh. kayak. Kalau gua ngatur keuangan sih kalau buat anak pertama gue ininya di emas. Lu tabung Gue dalam tabungnya di bentuk emas emas. dari bentuk emas Iya, karena iya. kan kalau gue tuh nggak pernah mau nyimpen duit dingin karena duit dingin tuh bahaya ya kalau Betul, gue. betul. Jadi gue preferensi gue adalah gue nabung di emas karena apalagi sekarang emas lagi naik, gue bahagia sekali. Iya benar. Jadi ya udah gue nyimpennya di emas. Jadi Beberapa bisnis lebih tidak menguntungkan daripada emas. iya, jadi Emas lebih menguntungkan daripada bisnis. tapi ya Kacau. minusnya ketika lu punya emas ya lu Kacau. harus ada tempat nyimpannya aja sih dan itu harus hati-hati. Udah gitu doang sih kalau gue. Karena salah satu kalau gue selalu ya itu ya sama kayak dia, kita mikirin pendidikan anak tuh udah nomor satu dan harga mati. Iya, Gue nggak mau karena gini, karena ada beberapa yang ibaratnya mereka mungkin prinsipnya work hard play harder, Iya. sehingga mereka mungkin kerjanya berat terus jadinya ya udah duitnya pakai buat jalan-jalan. itu Tapi saya nggak sedikit. tapi kebutuhan anak kayak jadi nggak Oh, dipakai. kalau gue Jadi nggak. kayak buat jalan-jalan ada nih, buat keluar negeri ada nih, tapi ternyata buat kesehatan anak misalnya, buat anak ke dokter kayak berapa Iya, juta iya, kan iya, sekali iya, gitu iya. kan kadang kan. Jadi kayak kok mahal banget gitu lah. Lu jalan-jalan. Iya makanya kalau gue Gitu lebih ada. ya duit muter udah gitu. Iya. Yang Nah penting kalau duit gua tuh ya emang kebetulan anak sakit-sakitan di awal-awal tahunnya itu ya. Iya, itu Jadi sedih ya banget gua loh. lumayan banyak keluar di situ tuh. Dan lo tau apa yang paling sedih? Dia kuliah keluar negeri dengan istrinya. Gua ya Allah, kakak ipar gua kasihan banget. Iya. Jadi nggak ya apa-apa. udah itu untuk gue ya. Jadi gue sebenarnya bukan contoh yang paling baik juga karena Gua gue juga. perencanaannya nggak matang-matang banget ya. Tapi gue menghitung resiko dan melakukan itu bukan tanpa perhitungan gitu. Iya, iya. Ya kayak tadi ya masalah privilege ada rumah, privilege dekat sama orang tua, privilege kebutuhannya jadi sedikit gitu kan. Kayak gua nggak punya hobi yang mahal-mahal gitu. Jadi ya gue bisa fokus untuk anak dan istri gitu. Ya paling kebutuhan gue ya laptop untuk kerja gitu. Selain buat itu sih kagak ada lagi ya. Oke. Udah itulah. Selanjutnya dari __ Kamila Abdillah, perubahan atau perbedaan apa yang paling dirasakan antara sebelum dan sesudah menikah? Gua dulu deh ya. Ya lo dulu deh. Perubahan yang paling berubah di gua tuh adalah gua jadi lebih semangat nyari duit, guys. Oh ya laki gue juga. Sebelum nikah gua gitu ya? santai banget gua hidup karena tadi laki lu kayak gua juga, Iya kebutuhannya nggak banyak. Gak banyak. Kita minimalis sebenarnya hitungannya Iya. gitu. Ini bangun PC juga karena gue push ya. Sejujurnya guys. Jadi laki gue tuh saking kayak dianya, maksudnya kayak hobinya tuh murah, maksudnya receh-receh gitu ya. Apa gue kayak Kebutuhan "Udah, lu-" hidup juga nggak yang mesti Enggak, normal dia gitu. sampai kayak aku disuruh makan nasi sama telur 4 hari 5 hari juga nggak apa-apa. Nah, Gue kayak gitu. sedih banget. Gitu, iya bener. Iya itu persis kayak lo. Aku tuh nggak apa-apa kayak Iya. kadang tuh kayak gue kan maunya macam-macam ya, kayak kamu mau makan apa. Terus jawabannya kayak aku makan telur. Terus besoknya gue tanya aku makan telur, gue kayak kamu nggak bosan makan telur? Aku makan telur seminggu 2 minggu juga nggak apa-apa. Bisulan lu, padahal nggak bisul sih. Cuma maksud gue ya semurah gue itu makan loh guys. ayam goreng gitu ya udah aja. Iya. Gitu. Nah jadi ya udah karena gue tahu kebutuhan gue sedikit sehingga nafsu gue untuk nyari duit tuh nggak segitu banyak ya karena gue ngerasa ini segini udah cukup buat Cukup. gue. Iya. Nggak ada Iya, tuh ambisi. persis banget. Gue tuh bingung sama orang yang punya ambisi ngejar karir gede-gede gitu. Itu adalah yang laki gue bingung sama Gue gue. juga bingung kayak bisa ya orang punya ambisi kayak gitu ya. Nah tapi setelah nikah gue baru merasakan ambisi itu ya karena ya mau gimana lagi emang tanggungan lebih banyak kan. Tapi kerasa banget di gue saking kerasanya ya gue yang sebelumnya tuh main game doang. Setelah nikah gue baru ngerasain dapat duit dari main game. Nggak jauh beda sama yang pada main Mobile Legends itu jadi joki. Nah kira-kira begitulah ya. Oke. Kira-kira begitu. Walaupun nggak exactly kayak gitu, tapi kira-kira joki kayak gitu. Nah itu gue baru ngerasain setelah nikah. Sebelumnya gue nggak ada kepikiran kayak gitu. Nggak pernah gue kepikiran nyari duit dari game tuh gue nggak pernah kepikiran. Setelah nikah baru kepikiran. Kayak bikin podcast ini, konten itu juga ya setelah nikah. Dia berubah 180 derajat setelah dia menikah dan gue merasakan dampaknya luar biasa. Kalau gue apa ya? Perubahan yang terbesarnya mungkin karena kalau gue perempuan kali ya. Dibilang bagi waktu enggak, gue masih punya waktu sendiri lagi. Dibilang gue jadi nggak bisa kerja juga enggak, gue tetap kerja. Anak dong pasti dong. Iya, Lebih paling- parno pasti. Iya, paling kalau gue tuh ini. Gue lebih sensitif. Mungkin karena ini ya, gue lebih sensitif karena gue udah punya anak dan gue lebih hati-hati. Hal-hal yang terkait emosional sih. Cuman kalau pribadi tuh gak ada yang berubah karena gue merasa
alhamdulillah ya, maksudnya suami gue juga mendukung apa yang gue lakukan. Laki gue tuh kerja kan dari Senin sampai Jumat dia kerja. Dia auditor, dia kadang pulang jam 10 malam, jam 9 gitu. Walaupun on papernya jam 5 dia harus pulang. Anjir. Tapi dan terus weekend tuh dia masih harus nemenin gue, kadang bikin konten, kadang harus upload produk. Jadi ibaratnya dia kerja ibaratnya 7 hari. 7 hari gitu. Jadi ya itu gue ketika gue punya anak tuh gue nggak merasa gue ya ada kehilangan diri gue, ada sedikit, cuman bukan suatu hal yang besar sampai gue akhirnya baby blues gitu loh. Gue tetap merasakan diri gue tetap bisa, ibaratnya gue tetap bisa centil jadi cewek, centil dalam hal gue bisa dandan. Laki gue sama sekali nggak pernah ngeburu-buruin gue, padahal dia tahu gue kalau dandan lama banget. Iya, itu loh hal-hal yang kecil kayak gitu yang menurut gue jadi merasa oh menikah tuh menyenangkan ya. Itu membuat diri gue jadi bloom, jadi lebih berkembang dan kayak gitu. Gue jadi bisa mencari opportunity lain, hal kayak gitu. Jadi perbedaannya mungkin kalau bahkan lagi gue bilang gue lebih waras setelah nikah. Lucu banget. Lu pacaran udah 3 ya? 3. Dia kerasa tuh. Iya. Lu tau gak? Gue tuh gini. Dia 3 tahun beda tuh. Lu nikah 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu kerasa tuh berarti. Bener berarti dia. Omongannya bener tuh. Jadi gini, gue tuh kayak gue sama dia kita selalu ada deep talk gitu kan di momen-momen kita selalu deep talk ada di mobil ketika kita mau pergi atau mau pulang gitu. Gue tuh selalu nanya apa sih yang kamu merasa nggak sih aku beda secara sifat gitu setelah nikah? Terus laki gue kan tidak banyak ngomong ya. Ya kamu lebih waras sih setelah menikah. Maksudnya emosi kamu sekarang lebih terkontrol, kamu udah lebih bisa menangani sesuatu dengan tenang. Mungkin itu juga kedewasaan yang kamu dapat ketika kamu punya anak, tapi itu menjadi titik balik kamu jadi lebih keren aja sekarang gitu. Jadi dulu gue gila banget. Iya. Ya kalau istri gue sih emang kelihatan banget bedanya sih, karena dia emang baru lulus kuliah langsung nikah dan belum sempat kerja. Iya. Tambah lagi dia itu waktu kuliah bener-bener autopilot aja gitu, kayak nggak banyak yang dieksplor. Jadi emang perkembangan dia dari SMA ke kuliah tuh nggak kayak gue bener-bener SMA sama kuliah tuh bener-bener beda banget. Personal development gue bener-bener pesat banget itu waktu kuliah. Dan gue tahu istri gue nggak kayak gitu. Jadinya waktu nikah tuh itulah saat dia personal development. Bingung juga dia kayak kenapa gue kayak gitu banget ya dulu. Takut ngobrol sama orang baru gitu. Ya sekarang mungkin gitu. Sekarang masih kayak gitu. Cuman udah bisa dia. Iya, udah bisa. Lebih bisa lah untuk ngobrol sama orang baru. Laki gue juga kayak gitu. Dia tertutup banget. Tapi ada satu momen dimana dia cerita sama gue. Jadi laki gue kita kayak baru nikah deh waktu itu. Terus dia bilang, temen aku kemarin cerita katanya aku sekarang jadi lebih seru diajak ngobrol. Lebih seru. Gue kayak berarti bagus. Maksudnya dia mengambil at least dia melihat cara gue ngobrol, cara gue berkomunikasi ya. Walaupun dia mungkin gak dapat dari gue, cuman secara tidak langsung gitu. Jadi gue ngerasa sosial dia tuh jadi lebih naik gitu. Karena laki gue bener-bener introvert mentah coy. Iya bener. Kayak dia bisa di event keluarga tuh dia tiba-tiba naik terus menghilang gitu. Kayak emak gue nanya, "Rodi mana?" Di atas capek karena selain karena keluarga kita heboh ya gitu. Jadi kayak lagi gue tuh bener-bener introvert parah banget. Dia kalau ada, menurut dia waktu paling menyenangkan di dunia adalah waktu COVID. Karena bisa sendiri. Karena dia bisa sendiri dan dia bisa tetap menghasilkan uang, nggak perlu keluar, nggak perlu ketemu orang gitu. Saya lo bayangin masih introvert itu gitu. Nah istri gue tuh ya introvert juga gitu ya. Tapi dia social awkward juga. Kalau nggak sama temennya tuh bener-bener wah, kayak kagak ada skill sosial sama sekali gitu. Nah setelah nikah udah itu berkembang. Nah tapi ditambah lagi juga dia berkembangnya di sisi keahlian memasak gitu. Wah itu tapi itu tinggi banget sih. Maksudnya pesat banget. Gila bener-bener. Wah gila lu harus tau men. Dulu waktu gua pertama kali nikah sama dia itu ya, kan dia masak ayam. Terus gua makan, kok rada hambar ya. Gue tuh sumpah secara nada tuh udah gua rendahin. Gua nggak mau itu menyinggung gitu kan. Gue coba sesantai mungkin ngomongnya. Tapi itu sakit hati banget dia. Iyalah. Sakit hati banget karena dia tahu dulu emak kita jago masak. Jadi dia ngerasa kayak dibandingin. Padahal enggak gitu, cuman emang kurang garam aja, tambahin aja dikit gitu maksudnya. Enggak separah itu juga. Cuma itu parah banget, gua sampai dipanggil emak gua. Itu BTW bini cerita sama gua. Lu ngapain lu bini lu gitu kan, kayak gua di hardik sama ibu gua sendiri kayak anjir gua enggak salah itu kok, tapi ya udah gua minta maaf gitu selesai. Nah, tapi gue ngerti itu masalahnya tuh karena di insecurity dia sendiri. Iya. Itu dia kayak ngerasa nggak bisa masak, terus beneran diomongin sama orang nggak bisa masak, jadi dia makin tertekan gitu. Tapi dia memang dari dulu pengen bisa masak. Nah dia dari dulu pengen bisa masak. Jadi ya udah, emang gue dulu nanya ke dia juga kan waktu kita udah lumayan lama lah. Pokoknya komunikasi udah jauh lebih baik gitu kan. Setahun pertama itu kayaknya buruk banget komunikasi gue sama istri gue. Tapi setelah gue tinggal ke luar negeri.
menjaga jarak. Enggak deh. Ya, pokoknya dia ngurus anak sendiri, ternyata itu lebih punya tanggung jawab tuh, bikin dia jadi lebih berkembang. Gua memancing gitu kayak lu sebenarnya pengen apa gitu. Dulu tuh ada hal nggak yang pengen lu berkembang, nggak usah terlalu yang menghasilkan uang, nggak, yang penting lu punya aspirasi apa. Jadi sekarang ada waktunya nih, gue kan nggak mengekang gitu, gue pengen berkembang juga lo gitu. Nah waktu itu masak gitu, dan gue bisa ngeliat sendiri kayak dia di waktu-waktu luangnya tuh bener-bener ngeliatin YouTube dari yang awalnya kayak ya sekarang juga masih sih nontonin drama-drama Cina, apa Korea drama-drama kayak gitu ya. Cuman setelah dia punya aspirasi untuk masak, itu waktu luangnya bener-bener dipakai untuk belajar masak. Betul. Dan gue ngeliat kayak gue seneng banget gitu, padahal belum ada hasilnya gitu kan, tapi ya cepat atau lambat kelihatan lah langsung hasilnya. Karena dia benar-benar tiap hari gitu kayak wah perkembangannya cepet banget. Kalau pusing dia pusing, kalau sedih makanan nggak jadi dia sedih. Iya, tapi maksudnya lu bisa ngeliat lah kemampuannya. Gue ya kalau gue sendiri amazing banget maksud gue. Dan dia tuh benar-benar passionately love to do it gitu kayak wah gila mantep lu Kak. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Yudhistira DN. Bang, untuk pengaturan uang bulanan yang ngatur lu atau istri? Gue laki gue juga terima jadi. Ya, maksudnya kalau gue tuh ini gue cuman ngasih tahu ini skincare segini, anak kebutuhan segini, pampers mana segini, udah dia yang itu. Dia yang itu, yang beli? Dia yang check outin, gue yang check outin, dia yang bayar. Iya. Kalau lu? Gue langsung menghitung tiap bulan tuh biaya per bulannya berapa, yang realistis. Jadi mungkin bulan pertama lihat dulu gitu kan, terus gue catat pengeluarannya, terus habis itu bulan kedua gue udah tahu nih, oh nih ancaran-ancarannya segini nih, gue butuh duit segini untuk biaya hidup sebulan gitu kan. Nah itu jadi setiap awal bulan ketika gue digaji, gue langsung masukin ke pos-posnya. Jadi gue rekening tuh ada berapa tuh, gue rekening gue ada 2, rekening istri gue kayak ada 2 juga. Iya. Buat bayar. Tiap bulan tuh langsung masukin ke posnya nih. Ini buat belanja bulanan, makanan, ini buat jajan istri gitu misalnya. Ini buat kesehatan anak, buat apa kesehatan dan pendidikan anak gitu. Ini buat bayar-bayar yang per bulan tuh kayak listrik, kayak gitu. Air, BPJS gitu-gitulah. Itu langsung gua bagi ke pos-posnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, untungnya kalau gua untuk masak atau makan itu kayak suaminya dia. Jadi gua kalau makan tuh bener-bener ayam goreng tepung sebulan juga udah aja gitu. Anak gue juga kayaknya nggak terlalu kayak gitu-gitu. Nah yang masalah tuh istri gue kayak lu. Jadi lu yang masak, lu yang ribet, udah lu ribet sendiri aja gitu gue kalau biasanya. Berarti cewek gitu ya kayaknya. Kayak udah lu maunya beda-beda, ya udah lu sendiri lah beda-beda dah. Kita mah aman gitu. Iya. Tapi kadang kita sebagai cewek juga sebel kayak kenapa sih lu nggak ada keinginan untuk makan yang lain? Kayak gue tuh kayak kamu mau makan ini nggak? Enggak lagi mau makan ini nggak? Terus kamu mau ya apa? Ya udah be masukin aja telur. Gitu guys. Itu hubungan rumah tangga gue kayak gitu. Konflik sehari-hari itu biasanya kayak gitu ya. Mau makan apa? Iya. Kayak gitu. Aku nggak mau makan itu. Ya udah terus kamu mau apa? Nggak tahu. Kamu mau ini nggak? Nggak. Nggak tahu udah. Padahal kalau ditanya ya sebenarnya laki gue makan telur nasi sama ayam juga. Oke aja. Gitu. Santai gitu mah. Aduh. Kenapa ya gitu? Oke. Ya biasanya cewek yang lebih punya banyak keinginan untuk makan beda-beda. Laki gue dan kakak gue itu adalah tipe laki-laki yang kalau nggak punya pacar mereka makan nasi pecel doang sebulan. Karena udah punya istri gitu, jadi makannya sushi. Variasi makanan gue dalam seminggu tuh 3 gitu paling. Iya. Dulu di Bandung tuh ya. Iya kayak laki gue. Kayak ayam goreng, paling nasi goreng, bubur. Nah laki gue sama kayak lo kan saking hematnya dia, saking hidupnya dia tuh nggak neko-neko. Waktu zaman dia kuliah, lu tahu ya, nih gue kasih tau ya. Banyak tabungannya. Laki gue itu uang jajannya zaman dulu ya 2 juta. Sama lah kayak lu. Enggak, mana ada 2 juta gue. Gue lupa 1,5 apa 2 juta. Dia 2 juta di Malang lagi. Oh, 1,5 berarti. Seinget gue. 1,5. Kosan juga seadanya. Lu tahu dia bisa beli keyboard Razer. Anjir, segitu. Mouse Razer yang atau yang warnanya merah menyala-nyala kalau nggak salah itu kayak collab sama sesuatu gitu deh. Laptopnya ROG. HP-nya waktu itu zaman 2019 baru keluar. XR harga 13 juta. Duit dari mana? Gue sampe nanya, lu simpenan ya? Sumpah, karena gak masuk akal anjir. Nabung. Iya, tapi
maksud gue sesimpel itu hidupnya sampai dia bisa nabung segitunya gitu loh. Maksud gue kalau gue biasanya makanannya bocornya buat makan enak aja. Jadi gue tetap bisa makan enak. Iya, laki gue juga. Tapi buat sehari-hari tuh gue juga bisa makan santai gitu. Iya sama. Tapi gue nggak ngerti aja kenapa dia bisa selalu punya duit sebanyak itu. Gue nggak punya duit sebanyak itu karena dulu dikasihnya bener-bener pas-pasan banget. Iya, dia kan pas-pasan banget. Sejuta gue dikasih. Oh iya deng. Sorry. Terus gue nggak nyari duit, bodohnya gue nggak nyari duit. Jadi ya udah. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Ubaidillah. .id. Anjay. Kenapa untuk menghindari zina solusinya adalah nikah muda? Padahal mati muda juga menghindarkan zina. Gokil. Ya lu iya. Oke. Gimana menurut lu? Sebenarnya gue dari awal adalah tipe orang yang gue adalah kaum yang merasa kalau menghindari zina itu bukan untuk nikah, bukan dengan nikah muda. Karena in the first place ada puasa yang paling mudah dulu. Ya paling mudah ini kan bercanda ya. Cuman kalau gue tuh kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang gue mau nikah muda karena menghindari zina, pertanyaan gue cuman lu udah coba puasa? Pertanyaan gue itu dulu. Kalau lu udah coba puasa ternyata itu tidak membuahkan hasil, lo juga tetap kayak merasa aduh jiwa berzina lu menggebu-gebu, ya oke lah, sok mangga lu nikah lah dengan perempuan yang mungkin mau juga dinikahin muda gitu. Tapi kalau gue selalu beranggapan kalau nikah muda, kalau berzina itu solusinya adalah puasa dulu. Gitu. Nah, gue termasuk orang yang nikah untuk menghindari zina sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya kayak gitu juga gue. Cuman ya tadi ya gue perhitungannya ya matang juga. Iya. Lu secara mental tuh gue ya bukan cuman buat menghindari zina doang, gue beneran untuk menjalankan pernikahan sampai selesai, mati gitu. Dia ada long termnya tuh kayak gue abis ini gini, gue abis ini gue gak cuman mikirin menghindar zina doang gitu. Kalau gue mikirnya emang untuk gue ngerasa gue bukan tipe kalau orang yang bisa hidup sendiri. Gue juga nggak mau tinggal sama orang tua. Jadi gue maunya pasti ada gini dulu ya, waktu gue kuliah itu gue baru ngerasain hidup bersama sama teman-teman gue kayak di satu asrama gitu kan. Terus kayak wah gila itu seru banget ternyata enak banget kalau lu bangun tidur tuh ada temen yang bisa diajak buat berproduktif atau santai gitu. Seru, diskusi itu seru banget ternyata. Nah selesai dari asrama itu gue jadi ngekos sendiri kan selama setahun untuk tahun terakhir gue di ITB. Di itu gue ngerasain anjir hampa banget ternyata hidup ya. Nggak bareng sama temen tuh bareng. Ya. Nah masalahnya kalau setelah itu gue ngontrak sama temen lagi bisa, tapi kan nggak selamanya bisa. Iya. Karena nanti temen gue juga pasti akan nikah. Kalau nikah pasti tinggal sama gua, iya kan? Iya, jadi cepat atau lambat, gue pasti akan butuh orang yang menemani gue sampai tua gitu. Paling nggak gue punya orang yang bisa bareng terus lah gitu. Nah, karena cepat atau lambat gue akan melakukan itu, jadi ya udah mending cepet aja gitu logikanya. Nah, maka kebetulan gue punya privilege tadi untuk nikah muda. Iya. Ya mending nggak muda-muda amat juga sih. Ya intinya nggak muda buat cowok menurut gue. Relatively muda untuk orang-orang urban seumuran kita muda memang. Tapi kalau misal lo lihat rata-rata usia pernikahan kayaknya rata-rata sebenarnya. Kalau di Indonesia ya. Karena tadi banyak yang nikahnya mungkin belasan tahun. 20 tahun mungkin menikah. Termasuk ibu kita. Iya. Nah, itu sih kalau gua apakah bener solusinya dengan nikah muda? Nah, tadi kayak yang tadi katakan ada puasa. Iya. Gua kenapa bisa ngambil solusi itu ya karena ada privilege. Privilege itu loh. Kadang tuh yang suka nggak dilihat sama orang adalah lu nikah muda lu punya privilege apa sampai akhirnya lu berani untuk nikahin orang karena balik lagi menikah itu kan berarti lu mengambil tanggung jawab ya kita ngomongin mengambil tanggung jawab si perempuan ini dari orang tuanya mengambil lah gitu. Jangan sampai lu bilang untuk menghindari zina tapi lu nggak mikir panjang lu mau ngasih makan dia pakai apa segala macam dan gimananya. Iya. Tapi lu nggak ada privilege. Kayak ngajak nikah tuh kan bener-bener ngajak untuk hidup bersama aja. Dan maksudnya artinya masa lalu akan jadi masalah dia juga, masalah dia akan jadi masalah lu juga. Lu nggak bisa hidup sendiri-sendiri abis itu. Lu nggak bisa cuman happy-happynya doang. Habis itu tuh lu bener-bener setiap keputusan tuh jadinya keputusan berdua. Kayak lu mau punya anak, itu nggak bisa lu cuman ngikutin istri lu doang atau suaminya doang gitu. Suaminya pengen, tapi istrinya nggak pengen, nggak bisa. Istrinya harus bisa sampai ngambil keputusan yang sama juga ya. Maksudnya ketika dia memikirkan punya anak, dia harus siap dulu juga baru dia bisa ngiyain gitu. Kalau misalnya dia nggak siap tapi ngiyain, wah bakal jadi masalah banget. Gue waktu ngambil keputusan untuk punya anak itu permintaan istri gue.
gue tahu dia nggak siap, tapi gue juga tahu kita punya privilege yang bisa membuat itu jadi siap gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya waktu itu gue nggak punya privilege-nya, nggak mungkin gue iyain, nggak mungkin. Kalau waktu itu kita nggak mesti masih mikirin rumah juga, nggak mungkin gue iyain permintaan istri gue. Mau gimana pun juga balik, gue nggak akan mau di tahun pertama tuh langsung punya anak, nggak mungkin. Dia 1 bulan pertama langsung mau kayak gue. Nggak mungkin gue mau iyain gitu. Kalau misalnya kejadiannya nggak kayak kemarin gitu ya. Karena gue berpikiran waktu itu ini resiko yang bisa gue ambil dan gue nggak mau nanti ketika anaknya masalah itu permintaan istri gue terus gue jadi nyalain dia gitu. Ini kan kemauan lu, gue nggak mau kayak gitu. Karena ya gue tahu ketika gue ngambil keputusan untuk punya anak ini tadi setelah nikah, ya itu artinya gue ngambil keputusan untuk berdua gitu. Betul. Tanggung jawab gue juga itu. Betul. Nah nikah itu bakal kayak gitu. Kayak nanti lu misal mau sekolah gitu. Terus lu udah punya anak gitu. Emang bisa langsung gitu ya? Nggak bisa, lu harus punya kompromi sama istri lu. Apakah nanti emang bisa gitu, tinggalnya berarti bisa. Tapi berarti salah satu dari kalian harus ngurus anaknya. Iya, kayak hal-hal yang kayak gitu. Banyak teman-teman gue yang melakukan itu kok, bisa. Tapi ya komunikasi tadi. Dan itu pasangannya ya secara sadar mengambil tanggung jawab itu. Ada yang suaminya S2, S3 pergi ke luar negeri. Duitnya nggak cukup untuk bawa istri, akhirnya ya udah istrinya di rumah bareng sama anaknya gitu. Iya. Ya itu keputusan berdua. Kebalikannya juga ada, istrinya sekolah S2 berapa tahun, udah punya anaknya diurus suaminya di Indonesia. Ya udah itu keputusan berdua gitu. Karena menurut gue nikah tuh sangat ini sih customizable banget. Customizable banget. Jadi maksud gue ketika kita ngomongin nikah muda tuh variable banyak banget. Makanya gue nggak pernah terlibat di diskursus nikah muda. Karena menurut gue pribadi itu tuh bener-bener nggak bisa dilihat di generalisasi. Kadang yang miskom di masyarakat, yang di miskom di sebuah diskursus adalah mereka cuma nyalain saat nikah mudanya. Gue juga tidak mendukung, gue juga tidak mendukung influencer yang ngajak nikah muda, yang nyuruh orang dan mengajak nikah muda. Karena menurut gue, balik lagi, nikah muda tuh bener-bener bukan privilege semua orang. Itu balik lagi ke poin-poin yang kita udah bahas ya. Nikah muda tuh bukan privilege semua orang. Itu bisa terjadi ketika lo memang punya privilege, keluarga lo memang lo tidak sandwich generation, lo sudah punya aset dan segala macam. Jadi lo nikah bisa fokus ke pernikahan lo, tidak mikirin hal-hal lain gitu. Nih, gua hitungannya nikah muda ya kan. Kalau misalnya tadi pakai ya pandangan orang-orang urban di seumuran kita, milenial Gen Z gitu ya. Itu pasti ngeliatnya gua nikah muda gitu. Gitu. Nah, kenapa gua nikahnya di usia segitu? Ya karena gua udah siap beneran untuk usia segitu. Secara mental paling enggak ya, secara finansial masih jauh gitu kan. Tapi gue punya privilege gitu. Kayak misalnya nih biaya pernikahan aja. Jujur aja gue nggak bayar anjir. Kita nggak bayar biaya pernikahan yang bayarin orang tua. Gue bilang kalau gue mau nikah, gue cuma sanggup bayarin buat mas kawinnya, buat ngelamar doang. Iya. Gue maunya nikahnya sederhana. Lu mau bikin nikah yang heboh, lu yang bayar. Lu yang bayar. Dan mereka dibayarin. Jadi dibayarin ya udah gitu. Jadi itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu dong. Iya betul. Nggak semua orang bisa pertama punya orang tua yang bayarin atau bisa punya cukup waktu untuk diskusi sama orang tuanya untuk nggak mau nikah yang heboh-heboh gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya orang Batak gitu misalnya, wah nggak mungkin itu kayaknya. Gak bisa ya? Nggak mungkin kayak makanya pada nikahnya umur tua kan ya, karena mereka nggak punya pilihan aja. Mereka nikahnya harus pesta gitu, nggak bisa enggak. Jadi ya udah gimana kalau yang kayak gitu kan? Kalau yang kayak gitu nggak bisa dipaksa nikah muda kan? Gimana? Jadi makanya sebenarnya nikah muda tuh bukan untuk semuanya. Makanya gue paling gak setuju deh kalau ada gue salah satu orang yang cukup aktif. Gue tidak pernah terlibat diskursus nikah muda, tapi gue salah satu orang yang cukup aktif untuk mengkampanyekan jangan nikah muda kalau lo nggak punya privilege, maksud gue. Karena yang paling gue benci adalah ketika influencer itu mereka merasa nikah muda ini adalah suatu hal yang kayak ini tuh perintah Allah, ini tuh ini. Nggak ada Allah nyuruh lo nikah muda. Allah nyuruhnya nikahlah ketika lo sudah siap. Bahkan ada poin-poin A B C D F G yang harus lo persiapkan ketika lo menikah gitu loh. Kadang yang orang suka lupa, orang tuh menggal doang. Segitu doang, nikahlah ketika sudah siap gue siap apanya gitu. Hal yang kayak gitu loh yang menurut gue masih harus kita diskusikan. Oke, itu ya. Ini pertanyaan terakhir deh nih dari Wandering Alpaka. Apa yang harus dilakukan jika pasangan tidak mau menurunkan ego? Jangan dinikahin udah. Gue tadi pikir dulu, laki gue pernah nggak ya? Gimana? Nggak bisa. Gue juga kalau misalnya nggak, karena gue sendiri juga nggak masalah dengan menurunkan ego. Gue juga. Terus kalau misalnya pasangan gue kayak gitu, iya menikah tuh kan
ya lu dua kepala gitu kan. Ya lu harus ada yang kompromi lah, harus ada komprominya. Kalau salah satu nggak ada yang mau menurunkan ego, udah mending nggak usah aja. Dari awal ngapain? Kayak hal beda pandangan tuh pasti terjadi. Karena pasti lu besar terjadi. di keluarga yang berbeda, lu tinggalnya di mana segala macam kebiasaan. Nih, hitungannya nih lu sama suami, gua sama istri, itu hitungannya masih di ranah yang sama sih. Secara sosial tuh mirip. Tapi itu aja beda banget. Itu aja tuh kayak kadang gue selalu kayak kamu bisa punya pemikiran kayak gitu sih, gitu. Kayak gue bertanya terus dia kayak, ya soalnya gini. Oh, begitupun suami gue kayak, kamu bisa punya pemikiran kayak gitu. Ketika laki gue masa bertanya kayak, kenapa kamu bisa punya konklusi seperti itu? Biasanya kita track back juga kayak, oh karena dulu keluarga aku gini. Aku ngerti sih kenapa sekarang aku jadi punya pemikiran kayak gini gitu. Hal kayak gitu tuh kan butuh komunikasi dan butuh skill komunikasi dan skill kompromi gitu loh. Menurut gue ketika lu nggak bisa menurunkan ego, there is something wrong. Ada yang salah, ada yang harusnya. Karena menurut gue menikah tuh bukan soal ego lagi. Menikah tuh udah soal ya lu manage, lu kompromi sama banyak hal. Iya. Kenapa? Iya nggak, maksudnya emang. Tapi emang ya gitu. Itu kata kunci ya, kompromi. Emang harus kompromi. Nggak bisa enggak. Itu udah yang tidak bisa dinego tuh kompromi. Karena yang namanya konflik pasti selalu ada. Nah gimana lu bisa menghandle konflik kalau lu nggak bisa kompromi? Betul. Gitu. Sesimpel gini, gue merasa baju kotor tuh nggak apa-apa di lantai. Laki gue merasa baju walaupun kotor tuh nggak boleh di lantai. Iya, itu bisa jadi suatu hal yang pecetus. Kita nggak berantem, cuman kayak kenapa kamu bisa mikir kayak gitu ya? Ya karena dari dulu gini. Terus biasanya kalau di lantai ya udah, habis itu masuk ke mesin cuci terus bersih gitu. Sementara dia merasa kayak, oh enggak, karena baju kotor itu dipakai di badan kita. Terus dia tuh nyucinya itu nggak langsung. Kalau kita langsung dicuci karena alhamdulillah ada mbak kan, ada yang bantuin gitu kan. Kalau itu enggak gitu loh. Jadi gue tuh terbiasa kalau habis lepas baju tuh gue taruh di lantai. Karena menurut gue lantai gue bersih. Nah kalau di rumah dia ternyata tidak setiap hari disapu, jadi kotor gitu loh. Perbedaan pendapat kan? Iya. Gitu. Tapi ya nggak perlu dibikin ribet. Itu kayak oke, udah selesai. Iya, lu kalau misalnya pokoknya kalau nggak bisa negosiasi ya, lu melihat nggak bisa negosiasi, apalagi nih kasusnya belum nikah gitu kan. Kalau udah nikah ya itu beda lagi, tapi kalau belum nikah udah tinggalin aja lah, udah nggak usah ribut-ribut aja. Kalau misalnya lu ngerasa bisa ngadepinnya, ya berarti hadepin gitu sampai nikah ya berarti ya hadepin terus kayak gitu. Itu hal yang kecil harus lo pikirin kayak lu harus berdebat dengan egonya dia setiap hari, setiap lu mau tidur, setiap lu mau bangun gitu loh. Lu sanggup nggak? Kalau lu sanggup gas aja bro, tapi kalau lu nggak sanggup jangan. Ya udah, hidup itu pilihan, ya, lu harus siap dengan segala konsekuensinya. Selesai. Udah, sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.